Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti. Ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Berarti pasti Tuhan ada. Pertanyaannya kedua adalah Tuhannya siapa? Kan gitu. Nih, ada sedikit analogi. Ini apa ini? Handphone. Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta, dan setiap ciptaan pasti punya tujuan diciptakan. Yang kita lagi tanyakan itu kan ya, pertama dari mana asal manusia, lalu ngapain diciptakan kan ya? Untuk apa handphone diciptakan? SMS, telepon minimal. Supaya tetap bisa dipakai SMS, telepon, maka handphonenya harus selain dicas harus juga diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka handphonenya jangan dicelupin air. Semua itu aturannya ada di mana? Manual book, manual instruction. Lah kalau seandainya kita sekarang lihat manusia sama nggak kayak handphone? Sama-sama ciptaan, berarti pasti punya pencipta. Yang tadi sudah kita buktikan. Dan pasti punya tujuan. Taunya dari mana? Manual instruction. Pertanyaan saya sederhana. Kalau handphone manual instructionnya ganti dengan manual instruction mesin cuci, kira-kira gimana? Rusak nggak? Rusak. Sekarang manusia rusak nggak? Rusak. Berarti kemungkinannya dua. Satu, manual instructionnya salah. Yang kedua, nggak pernah dibaca. Paham ya ibu sekalian? Lalu saya tanya, oke, saya sudah punya Tuhan, tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Saya bilang, enggak deh, bukan itu Tuhan saya. Kenapa? Saya nggak rela Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang gebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit. Gitu kan ya? Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat, dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya? Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas. Percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama. Karena kelakuan pemeluk-pemeluknya bisa dipahami, ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah. Terus ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Kenapa? Dalam kepala saya ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Nah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Lah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu?
Tapi ustadznya bilang, enggak, ini enggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Gak mungkin banget. Dia bilang enggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimmithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114, pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget dulu, saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang. Yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu